Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dimanapun berada. Hari ini Ibu mulai menjelaskan. Nah, dibuka LKS-nya. Buka yuk, sama-sama. Untuk semester ini ada 4 bab. Tapi 2 bab untuk semasa sebelum UTS, 2 bab berikutnya setelah UTS, setengah ulangan tengah semester. Tujuan pembelajarannya ada dijelaskan bahwa memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, karakteristik dari bahan serat, bagaimana prosedur pengolahan produk bahan serat, merancang, membuat, menguji, dan sebagainya ya. Tujuan pembelajarannya jelas di sana. Sebagai singkat, kita buka halaman 6. Di sana sudah ada persepsi. Persepsi itu artinya cara pandang kita, apa saja yang kita ketahui secara umum. Di sini diawali dengan kerajinan tekstil. Kalau kerajinan tekstil itu setahu kita adalah bahan-bahan yang atau mungkin sesuatu yang bisa disebut dengan seperti kain apa sebagainya ya. Sebenarnya sesuatu tekstil itu adalah sesuatu yang berasal dari serat. Apakah itu dari serat kayak kapas? Nah, kapas menjadi kain. Nah, itu prosesnya. Ada proses sehingga menjadi sebuah kain dan sebagainya. Atau mungkin dari kertas membentuk buku. Nah, jadi apapun itu yang bisa digunakan dari serat, baik serat tumbuhan ya, misalnya dari serbuk serbuk kayu, itu bisa dibentuk menjadi lemari sebagainya, juga termasuk serat-serat sintetis yang membuat atau menjadikan sesuatu barang jenis benda. Di sini ada materi tentang kerajinan serat, pengertian dan sejarah serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ya. Nah, serat ini dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Serat yang pertama kali digunakan manusia adalah serat dari jenis alang-alang. Alang-alang rumput itu ya digunakan di mesin, kemudian menjadi benang, bisa jadi kain linan juga. Nah, akhirnya menjadi tebal dan kaku dengan permukaan yang halus dan sangat kuat. Karena itu kain agak kuat bisa dijadikan sebagai taplak meja, serbet dan tirai. Itu yang lebih tebal. Ada juga serat yang terakhir adalah namanya serat sutra. Serat ini berasal dari bulu atau bagian tanaman, melainkan dari air liur ulat. Jadi ada ulat sutra. Nah, itu yang bisa menghasilkan liurnya. Nah, itu yang di pabrik air liurnya tuh nggak putus. Terus disatukan karena dia memang tidak putus-putus ya, panjang. Sutra kemudian menjadi komoditas penting dalam perniagaan dunia. Baik. Berikutnya adalah jenis dan karakteristik bahan serat. Ada seratnya dari tumbuhan, contohnya serat biji ya, serat kapas. Ada serat batang, dari tumbuhan berkambium seperti pohon ya. Ada juga ini macam-macam seratnya. Ada juga serat dari hewan. Nah, kalau hewan, ayo, biasanya kita ingat dengan apa? Kalau serat dari hewan, pasti kita ingatnya dengan wool dari bulu domba, atau mungkin juga dari tadi hewan sutra ya, dari liur sutra, sehingga menghasilkan larvanya.
Nanti kalian bisa baca yang lengkapnya di buku ya. Ada juga pembuatan kerajinan serat. Nah, caranya ada beberapa proses, mulai dari penyikatan, penyisiran, pemintalan, dan pengajian. Nah, carding, combing, spinning, dan sizing. Jadi itu adalah proses pembuatan kerajinan serat. Ada lagi ya, sedikit lagi ya. Proses produksi kerajinan bahan serat. Kalau prosesnya bisa namanya dianyam, nah dimakrame namanya juga dirajut, ditenun, dijahit, dan diikat. Jadi jenisnya bisa digunakan beberapa teknik. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Kerajinan dari serat tumbuhan bisa jadi serat kapas, serat enceng gondok, dan sebagainya. Kemudian ada juga kerajinan dari serat hewan. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau di sini itu adalah kerajinan serat hewan ya tadi seperti kain wol. Nah, pakaian dari wol hendaklah disikat setelah dipakai untuk membuang debu dan kotoran yang menempel. Gunakan sikat yang lemas tetapi kuat supaya bulu-bulu wol berdiri dan sifat pegasnya kembali. Nah, jadi ada cara khusus apabila kita menggunakan atau mempunyai bahan-bahan dari wol. Cara pengemasannya juga atau cara membungkusnya, packagingnya, nah itu harus tahan dengan cuaca, goncangan, dan benturan. Jadi harus, kalau kita membeli dari luar, dia harus bentuknya bagus, artinya tidak boleh tergeser, tidak boleh apa, sehingga itu aman dari pengiriman sampai ke kita. Oke, itu aja dulu penjelasan dari Ibu. Nah, kalau tugas hari ini tidak ada tugas dulu ya, jadi hanya mendengarkan penjelasan Ibu sampai minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa makan, jangan terlalu asik mainan, yang pintar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.